memilih tanaman yang betul-betul mempunyai khasiat gaib atau daya energi yang bisa mendatangkan keberuntungan atau hoki, dan juga bisa menolak santet, sihir, guna-guna ataupun kiriman energi negatif. Ojo turu sore kaki, ono dewa nganglang jagat nyangking pokor kencanane isine donga tetulak sandang kelawan pangan yo iku bagian nipun wong melek sabar narima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanaman sebagai penolak santet atau sihir secara alami. Dan tanaman ini itu menurut Primbon Jawa ini juga bisa mendatangkan energi positif atau bisa menarik hoki dan keberuntungan atau rezeki. Jadi di samping tanaman ini bisa menangkal santet atau sihir atau kiriman energi-energi negatif orang lain, tanaman ini juga bagus atau sangat baik untuk menarik keberuntungan atau rezeki karena mempunyai energi positif yang luar biasa. Jadi leluhur kita dulu ya, itu sangat teliti dalam menanam pohon ataupun tanaman di sekitar rumah mereka. Mereka pilih-pilih, tidak asal menanam tanaman di sekitar rumah atau di halaman rumah. Tetapi beliaunya itu memilih tanaman yang betul-betul mempunyai khasiat gaib atau daya energi yang bisa mendatangkan keberuntungan atau hoki, dan juga bisa menolak santet, sihir, guna-guna ataupun kiriman energi negatif. Karena apa? Zaman dulu ya, kiriman santet, sihir, kemudian energi negatif buat disalahi wong itu kerap kali terjadi. Dan jangan salah, sampai saat ini pun hal-hal semacam ini masih dilakukan orang sekarang, zaman modern ya. Kadang orang tidak suka sama orang lain itu juga bisa ngirim guna-guna, mendoakan jelek, itu kan kiriman energi negatif. Disalahi, entah usahanya disalahi ataupun rumahnya disalahi, biar sakit, kemudian biar minggat, itu masih ada dan banyak sampai saat ini. Bukan kok tidak ada, meskipun zaman modern ini masih dipakai. Nah, leluhur kita mewariskan ilmu dalam kitab Primbon Jawa. Ini secara alami panjenengan tanam saja. Ini sebagai syariatnya. Ada tanaman yang bagus kalau panjenengan tanam di halaman rumah panjenengan atau di sekitar rumah atau pekarangan. Karena tanaman yang akan saya sebutkan ini nanti itu di samping bisa menarik hoki, keberuntungan, dan juga
rezeki karena energinya ini positif, ini juga bisa menolak santet ataupun sihir ataupun guna-guna ataupun kiriman-kiriman energi negatif dari orang lain. Ya. Yang pertama adalah bambu kuning atau pring kuning. Yes. Tidak heran ya, pring kuning panjenengan juga pasti sudah tahu bahwa bambu kuning ini luar biasa, energinya besar, energi positif besar. Lah, ini sangat cocok, sangat bagus panjenengan tanam di depan rumah panjenengan atau di halaman rumah. Yang paling bagus ya ditanam di bagian depan rumah, bagian kanan, pojok kanan. Itu paling bagus untuk bambu kuning atau pring gading atau pring kuning. Satu, di samping energinya positif untuk menarik hoki, keberuntungan dan juga rezeki, juga bisa menolak sihir atau santet atau energi negatif yang lain secara alami ini. Nah, itu. Kemudian yang nomor 2, tanaman sebagai penolak santet atau sihir yang sangat bagus bila panjenengan tanam di depan rumah adalah tebu ireng. Ya, tebu ireng utawa tebu wulung ini juga sangat bagus kalau panjenengan tanam di pekarangan rumah panjenengan. Ini boleh panjenengan tanam di depan rumah bagian kiri, halaman rumah boleh, atau di belakang rumah pojok itu juga bagus. Jadi tebu ireng ini juga salah satu tanaman yang punya energi positif luar biasa sebagai penolak sihir atau santet atau kiriman energi negatif. Kemudian yang nomor 3, tanaman sebagai penolak santet atau sihir adalah sente wulung. Ya, di samping tadi tebu ireng atau tebu wulung, yang nomor 3 ini sente wulung. Sente ini sejenis talas ya, jenis talas. Jadi yang warnanya hitam atau wulung. Ini juga bagus sekali untuk menarik hoki atau keberuntungan dan juga sangat bagus untuk sebagai syariatnya penolak santet atau sihir. Tetapi jangan lupa di samping menanam ya tanaman yang disebutkan ini, panjenengan juga harus terus berdoa gitu ya. Jadi imbang yono secara lahiriah yang menjalankan, secara batiniah juga dijalankan. Ada keseimbangan lahir dan batin. Itu. Kemudian selanjutnya yang nomor 4, tanaman sebagai penolak santet atau sihir dan juga pembawa rezeki keberuntungan, ini adalah pohon kelor. Ya, pohon kelor di samping ini tanaman obat karena punya khasiat-khasiat obat, juga di samping itu gizinya juga bagus. Tanaman kelor ini energinya positif sekali. Ini sangat bagus untuk penolak santet atau sihir atau guna-guna ataupun energi-energi negatif yang lain. Ini tanaman kelor. Yang paling bagus tanaman kelor boleh panjenengan buat pagar pekarangan juga boleh, ditanam di belakang rumah juga bagus. Nah, ini kelor. Kemudian yang nomor 5, tanaman sebagai penolak santet dan sihir adalah pohon pule. Nah, pohon pule ini kulitnya itu pahit ya. Ini biasa dulu itu buat jamu untuk malaria, kemudian juga untuk pencernaan bagus ini pohon pule. Nah, pohon pule ini juga energinya besar. Ini termasuk pohon purba. Kalau orang bilang ini pohon purba. Pohon pule ini energinya luar biasa sebagai penolak santet atau sihir. Di samping itu sebagai penarik keberuntungan atau kerezekian. Seumpama panjenengan ini mempunyai usaha, usahanya itu udah bangkrut gitu, atau nyalon bupati, gubernur atau apapun nggak jadi, itu biasanya kemudian menanam pule di depan rumahnya. Supaya apa? Puleh, biar kembali lagi.
kejayaannya bisa kembali lagi, keberuntungannya bisa kembali. Itu pohon pule. Coba jenengan cek saja, nanti di depan rumah-rumah pejabat ya, itu banyak ditanami pohon pule. Di samping memang rindang keindahannya luar biasa, pohon pule di samping juga mempunyai khasiat obat. Pohon pule ini mempunyai energi positif yang luar biasa dan penarik keberuntungan atau rezeki. Itu pohon pule. Kemudian yang nomor 6, pohon bidara. Bidara ini boleh panjenengan tanam bidara Arab, bidara Jawa, boleh apa saja, yang penting pohon bidara. Ini juga bagus, khasiat obat juga bagus, sebagai penangkal energi negatif atau santet atau sihir juga bagus. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya nomor 7, pohon sebagai penolak santet dan sihir adalah pohon kecubung. Nah, pohon kecubung hati-hati ya. Pohon kecubung itu jangan sampai panjenengan gunakan untuk hal-hal yang tidak baik, karena apa, ini beracun, panjenengan bisa mabuk. Lah kalau banyak makan kecubung, entah itu buahnya atau daunnya, iso edan. Nah, itu pohon kecubung. Tetapi secara energi, pohon kecubung ini mempunyai energi positif yang bagus untuk penangkal santet dan sihir. Nah ini. Di samping itu juga untuk menarik energi keberuntungan ke dalam rumah panjenengan. Makanya ini bagus kalau panjenengan tanam di halaman rumah panjenengan sekitar pekarangan, gitu juga bagus. Ini untuk pohon kecubung. Kemudian yang nomor 8, pohon sebagai penolak santet atau sihir atau energi negatif yang lain adalah pohon tanaman blengke. Nah, blengke itu dulu digunakan oleh orang-orang kuno itu untuk sawanan ya. Orang kalau lagi sawanan itu biasanya blengke dringo. Nah, blengke ini bagus untuk penolak santet atau sihir atau energi negatif. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 9, ini pisang kluthuk wulung ya, pohon pisang, tapi yang pisang kluthuk wulung. Nah, ini juga bagus panjenengan tanam di pekarangan rumah panjenengan sebagai penolak santet ataupun sihir, dan bisa mendatangkan keberuntungan atau penarik rezeki. Nah, itu jadi itu ada 9 pohon sebagai tanaman penolak santet ataupun sihir dan juga penarik rezeki dan keberuntungan. Nah, demikian bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bahasan kita bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.